Dan pemirsa, untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di DKI Jakarta dan juga Jawa Timur, bagaimana kebijakan-kebijakan ini dibentuk di dua provinsi ini dan juga seberapa efektifkah ini tugas dari para pemangku kebijakan untuk bisa menekan laju kasus corona di dua provinsi ini. Kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bang Riza Patria. Assalamualaikum, selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita sudah terhubung dengan Dr. Joni Wahyu Hadi. Ini juga merupakan Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Selamat malam Dr. Joni. Selamat malam. Baik. Ya, ini kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Bang Riza. Bang Riza, kita ingin dengar sebenarnya alasannya untuk bisa memperpanjang masa PSBB transisi ini menjadi 2 pekan lagi, Bang Riza. Ya, jadi yang pertama, memang PSBB masa transisi itu di fase pertama sejak dimulai itu sejak tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli. Ya. Kemudian kami memang sudah berjanji di akhir bulan melakukan rapat. Alhamdulillah tadi kami rapat dengan gugus tugas dipimpin langsung oleh Pak Gubernur, Pak Anies, bersama seluruh jajaran. Dan sebelum-sebelumnya juga kami rapat secara rutin setiap minggu untuk melakukan evaluasi. Berdasarkan evaluasi, kami meyakini bahwa kami bisa melanjutkan masa transisi. Memang ada 3 kemungkinan keputusan yang bisa diambil. Yang pertama, yang terbaik adalah Jakarta memasuki masa sehat, aman, produktif. Yang kedua adalah Jakarta melanjutkan masa PSBB di masa transisi. Yang ketiga, kita kembali ke PSBB sebelumnya atau menggunakan kebijakan emergency brake policy. Baik. Nah, berdasarkan data yang dinilai berdasarkan epidemiologi, ada turunnya rasio positif, suspek, kemudian kematian yang menurun, kemudian kesehatan publik, jumlah tes dan tracing yang banyak, tidak kurang dari 238.796 testing yang kami lakukan, swab tes, kemudian juga proporsi yang cuci tangan, pengguna masker yang bertambah, proporsi yang jaga jarak semakin meningkat, di samping juga fasilitas yang terus meningkat, maka skor yang diperoleh adalah totalnya 71. 71 artinya terus dimungkinkan dilakukan pelonggaran. Nah, dengan demikian, Pak Gubernur memimpin, kami bersama akhirnya memutuskan setelah berkonsultasi dengan para pakar, para ahli, dan seluruh instansi terkait, kami memutuskan untuk melanjutkan PSBB masa transisi di fase pertama. Artinya, unit-unit kegiatan yang kami beri pelonggaran 50% selama ini tetap kami beri pelonggaran, tapi tidak lebih dari 50%. Nah, namun demikian, nanti kami sedang mengevaluasi beberapa unit kegiatan dalam beberapa hari ini, nanti akan kami umumkan apakah ada unit-unit kegiatan yang juga akan kami buka atau kami longgarkan. Baik, berarti masih ada yang akan perlu dibahas lagi mengenai kebijakan. Apakah tetap sama seperti yang kemarin ataukah ada hal yang baru begitu ya, Mbak Riza ya? Ya, PSBB-nya tetap masa transisi fase pertama, artinya unit kegiatan yang sudah dibuka 50 tetap, tapi ada unit-unit kegiatan yang selama ini ditutup, kemungkinan ada beberapa yang akan dibuka. Baik. Kita juga akan mendengarkan di Jawa Timur, Dr. Joni. Ini yang menjadi sorotan juga oleh masyarakat adalah adanya mungkin miskomunikasi ataupun koordinasi yang mungkin berjalan kurang maksimal antara pihak Provinsi Jawa Timur dengan pihak pemerintah Kota Surabaya Raya. Pak Dr. Joni, yang justru kita lihat bahwa Surabaya Raya ini begitu merah zonanya sehingga kemudian menjadi daerah yang menyumbangkan angka kasus terbanyak di Jawa Timur. Dr. Joni. Iya, jadi terima kasih Mbak Putri. Memang kalau kita melihat angka-angka di kabupaten kota di Jawa Timur, ya Surabaya Raya memang jadi fokus ya, 48% lebih dari masalah peningkatan COVID di Jawa Timur memang terjadi di sana. Tapi ini bisa difahami karena memang Surabaya Raya itu kan
tempatnya orang datang ya, tempatnya orang bekerja di sini, jadi kontak antar manusianya lebih tinggi daripada di daerah-daerah lain. Jadi sebetulnya apa yang ada di sini ya kita saling kerjasama sebenarnya, karena setiap hari kita selalu kontak-kontak dengan seluruh kabupaten kota untuk menghimpun data-data itu. Jadi data-data dari Kementerian Kesehatan setelah sendkan ke provinsi, kemudian ke kota-kota untuk dilakukan verifikasi ya di kota-kota. Jadi sebetulnya apa yang terjadi ya kita saling kerjasama untuk mengolah, menganalisis data-data itu bareng-bareng. Kemudian setelah PSBB lalu disepakati oleh wali kota dan Bupati dari 3 daerah Surabaya Raya itu ya untuk dilanjutkan ke masa transisi. Beliau-beliau sudah menyusun perwali, perbuk untuk dijadikan pedoman bagaimana melakukan yang disebut dengan protokol kesehatan itu ya di daerahnya masing-masing. Kemudian tim selalu dilakukan evaluasi selalu bersama-sama sebetulnya dengan kabupaten kota bersama dengan gugus tugas yang ada di provinsi. Saya kira itu. Dr. Joni, soal mengontrol data, mengevaluasi kebijakan mungkin bersama-sama. Tapi apakah kemudian saat pelaksanaan di lapangan, adakah hal-hal yang bertentangan antara pihak Provinsi Jawa Timur dengan pihak pemerintah Kota Surabaya ini? Karena kalau kita lihat banyak sekali yang diangkat dari 2 hal ini, dan juga kemarin kita sempat lihat Bu Risma sampai melakukan sujud. Nah ini sepertinya oleh masyarakat dicium sebagai indikator ada yang tidak sinkron atau ada yang tidak harmonis hubungannya di antara pihak Provinsi Jawa Timur dengan pihak Surabaya. Apakah itu memang betul-betul terjadi, Pak? Nanti mungkin dijawab, Pak. Setelah jeda berikut ini, kita akan segera kembali.